Sekarang Temen TikTok kan? Sudah ke TikTok. busy we. That it's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Grebeg Bisnis. Dan kali ini Grebeg Bisnis ada yang baru nih, ide bisnisnya. Karena ini ide bisnisnya tidak seperti biasa-biasa. Ini lebih tepatnya ide bisnis yang membantu pembisnis. Apalagi kalau bukan ide bisnis ekspedisi paketan untuk mengantarkan barang-barang pemesan Anda ke wilayah seluruh Indonesia. Seperti apa ide bisnisnya? Yuk ikuti terus perjalanan saya, Kang Onik di Grebeg Bisnis. Nah, sekarang saya berada di ini sebenarnya sudah kenal lama dari dulu karena saya tuh sering pakai ekspedisi paketan kalau mau ngirim barang. Kan kalau untuk paketan yang kecil-kecil tuh banyak ya tersebaran, tapi ini paketannya bisa tontonan, kintalan atau bahkan kontaineran. Dan dulu itu si tempatnya itu seonggok seonggok kecil. Nah sekarang udah punya banyak kantor. Sekarang lumayan lah luas nih karena setiap minggunya itu kalau hari Senin ini udah numpuk lah, udah kayak di ente Pindang. Yuk kita jabanin salah satu orangnya. Ya bajunya bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini adalah salah satu owner di sini, sekaligus beliau ini adalah artis TikTok. Ibu Oci. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Udah lama ya kita tidak bertemu, kemana wae atuh. Ih ditungguan hari teh di balong rek ngojay bareng eueuh. Ayeuna di dieu. Aduh, saya teh sekarang jarang kesini ya karena pandemi ya. Tahu-tahu si kantornya udah luas. Iya. Selain luas kan kita udah buka di beberapa tempat juga. Wow, buka di mana? Sumedang, Cicalengka, Cibatu. Oh, wow, Itu amazing. dalam apa ya maksudnya? Pegangan saya pribadi. Wow. Jadi kalau Anda ada relasi dari Sumedang bisa. Oh, mau dong aku dipegang-pegang. Karena banyak pegangannya ternyata ya. Oh, jadi baheula benerannya waktu saya awal-awal ketemu gitu ya. Itu kan masih kecil ya. Iya. Nah, ini pesat ya. Memang seprospektif itu bisnis ini gitu ya. Sebetulnya sih memang dalam jangka waktu lumayan lama, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun Anda merangkak Merintis, begitu ya. Oh. merintis maksudnya. Kalau jeli ya lihat seragamnya. Dulu mah boro-boro pakai seragam, pakai daster. Mak-mak teh. Sekarang lihat dangdang dengdong. Dulu mah enggak, ih, secarudihan ya. Tapi Kan ada kemajuan. ada kemajuan, tapi itu teh bener ya, nggak nyangka atau memang bener di konsep sistemnya itu supaya bisa cetar membahelo Iya. gitu. Yang pertama kan harus dari pelayanan. Kedua kan memang apa namanya? Apa maksudnya sih? Pelayanan kita terhadap relasi bagaimana. Terus kan harus tahu juga ya bagaimana. Harus suruh ngasih. Suruh ngasih. Itu Minimal- kenapa Anda nggak jantan di situ? Oh, saking terpesona melihat ketampanan penyiarnya mungkin ya. Kan cowok. Oh iya. Awas jangan sampai. Nah, sebelum sejauh itu
Nih, ini teh apa sih, bisnis apa gitu ini teh? Gitu bisa dijelasin secara singkat nggak? Ini pengiriman barang melalui kereta api. Oh. Nah, dulu kan di sini tuh banyak ya Mutiara Selatan, Pasuruan. Sekarang kan cuma ONS Selatan. Oh. Nah, terus ini apa namanya? Pakai tracking. Kita lebih utama pakai tracking sekarang. Itu teh awal mulanya teh gimana? Apakah karena ibu tinggalnya dekat stasiun jadi berkecimpung atau memang udah dari dulu dipikirkan mau bisnis itu? Oh enggak, sebenarnya kita memang dulu kan kita kan anak kereta api maksudnya, jadi harus dekat stasiun. Oh. Tapi untuk sekarang kita dianjurkan tidak dekat stasiun juga tidak apa-apa, karena memang kita melalui tracking sekarang. Awal-awalnya gimana itu sampai bisa terjerumus? Apa dijerumuskan? Ke dalam Iya, bisa ke dalam ember. Gimana awalnya tadi ini apa terjerumus? Gimana awalnya atuh? Bisnisnya teh kumaha awalnya? Capek. apa ya? Pertamanya, Saking saya pingin tahunya itu peluang itu bisa pertamanya langsung sih cepat. memang PT Lintas Nusantara Perdana kan memang udah 23 tahun ya. Oke. Cuman di Garut ini kita buka baru 6 tahun. Gitu. Jadi memang kita kan kepala perwakilan, maksudnya agen, bukan cabang. Jadi rencananya kan LNP itu apa namanya merekrut. Gitu. Jadi di setiap kota ada dan sebenarnya LMP-nya itu adalah perusahaan ekspedisi. Iya. Terus Anda masuk di situ gitu sebagai agen karena prestasinya banyak, bagus gitu jadinya inilah jadi mahkota agen. Jadi begitu. bisa buka di berbagai kota. Oh, berarti Anda marketingnya oke kali ya. Ya. Eta kumaha? Eta kenapa ujung-ujung banyak orang yang mau ke sini marketing kan bukan banyak ya titipan-titipan kilat. Apa sih bedanya dengan itu? Bedanya mungkin memang yang tadi dari pelayanan, terus harga kita kan lebih murah. Lebih murah karena pakai kereta Airport ya. Minimal kan murah dari apa namanya ekspedisi lain gitu maksudnya. Tapi guys, saya tuh kan langganan ya. Walaupun murah tapi kan nggak murahan gitu ya. Karena apa saya bilang nggak murahan? Karena bisa dilacak. Saya pernah ada kasus waktu itu ya, yang waktu barang kita hilang, saya di demo sama punya barang. Kata saya teh cik mana itu laporannya, ada tidak? Dan di sini mah di komputer ini nih udah masuk. Atunya itu gerak ternyata udah masuk gudangnya si orang gudangnya itu bebeja karena ada gelo. Cik urang teh tanyakeun heula nya kan boga gudang tong nyalahkeun ekspedisi. Ternyata dari situlah saya langganan. Tapi memang oke harganya ya waktu itu lah lumayan lah teu nepikeun ka ngejual sawahnya yang make tang. Karena memang Anda sendiri adalah pelanggan PT Lintas Nusantara Perdana kan dari dulu. Iya, dari keur desa Sengserong. Sekarang sudah kayak reyong. Dulu mah kan si gudangnya tuh kecil satu ya. Nah, itu bisa sampai di sana ada, di sini ada. Itu gimana prosesnya? Itu sih sebenarnya apa ya? Maksudnya kita memang diwajibkan setiap hari Minggu itu kita nyebarin brosur segala macam. Jadi ya masyarakat luas sudah mengenal PT Lintas Nusantara Perdana. Berarti kalau bisa diruntut, kenapa bisa laku? Marketingnya satu lewat sebaran brosur, kedua lewat online, dan ketiga lewat testimoni mungkin merasa terpuaskan dengan pelayanan Anda. Bisa nantung, bisa ini, bisa itu gitu ya, bisa dicarekan gitu ya. Lalu apalagi keempat? Karena memang gini, setiap ada komplainan atau apa-apa dari customer, kita itu nggak pernah handphonenya itu nggak pernah dimatiin, nggak pernah. Kita 24 jam di sini. Jadi kalau misalkan relasi atau konsumen misalkan komplain apa-apa, lebih gampang. Nah itu saya tadi bilang bisa dicarekan. Terus by data ya. Jadi posisi barang kita ada di mana itu juga bagus gitu. Jadilah sistemnya bukan kaleng-kaleng ya, walaupun murah ya. Nah, ini kalau misalkan kita kan ini ide bisnis ya buat para netizen yang lain di sana. Kan biasanya mah kalau misalkan orang itu mau terjun ke bisnis, cik sabaraha untungna gitu kan. Nah, kalau bisa dirumbut itu teh prospek itu teh berapa sih dana finansial apa misalkan teh untungnya itu berapa gitu.
Kalau dari segi untung sih ya alhamdulillah Nah. maksudnya. Jadi dari tahun ke tahun demi tahun maksudnya ya alhamdulillah ada kenaikan gitu. Kita ini 1 tahun kemarin itu mencapai 1 M. Wow, berarti itu omset atau keuntungan omset per tahun bisa 1 M ya. Wow, pantesan ya bisa bangun gudangnya nambah, bisa karyawannya itu sekarang ya ganteng-ganteng, cantik-cantik, masih muda. Dulu mah gitu we nya. Belum ada skincare. Belum ada boro-boro skincare. Nu gawe ge eueuh baheula mah ya. Ini beliau sama suaminya gitu. Jadi sekarang kan ada pencerahan, ada yang muda-muda ya. Iya. Oh, berarti dari situ teh kan proses terus Ya, sehingga bertambah gitu. Nah, biasanya paling loyal tuh konsumen yang seperti apa sih? Paling loyal maksudnya itu? Ya maksudnya yang jadi langganan setia di sini tuh apa gitu? Itu sih apa ya? Silgas mungkin. Silgas tuh apa? Silgas itu buat apa? Karet gas. Paket gas. Karet. Oh, karet Kapsil. gas. Sama tembakau. Sama tembakau. Saat terbanyak paket gitu ya, itu yang pernah berapa ton atau berapa beratnya? Nyampe kemarin berapa ya? 5 ton ada. Wow, 5 ton tuh kirim apa ya? Itu kulit ada. Nah, kalau bako 2 ton ada. Jadi tergantung barangnya juga sih. Ini ekspedisinya terbatas hanya kereta api kan? Pakai kereta api? Enggak, kita pakai taksi. Oh, pakai nggak ada. Kita sekarang itu mana kita dari Bandung bisa Solo Bandung bisa PP. Jadi dari kita ke Solo itu lebih cepat sebetulnya. Oke. Kalau kereta api kita khususnya yang kecil-kecil aja. Berarti si pemberangkatan itu tiap hari ya? Tiap hari ada. Jadi kita nggak ada libur kecuali hari Minggu. Dan itu barangnya ada terus yang mau dikirimkan. Alhamdulillah ada. Nih yang pandemi begini ngaruh nggak? Agak mulai sepi atau gimana? Sebenarnya kalau pandemi memang ada penurunan. Tapi alhamdulillahnya ya yang kirim tetap ada gitu. Cuman ada penurunan sedikit. Oke. Karena kita kan pandemi juga nggak ada libur. Tetap kerja. Nggak ada libur. Pengen lihat itu teh naon ngirim-ngirim yuk. Boleh. Nah ini teh ngirim apa nggak apa-apa ya masuk ini jadi buat mereka bonus di promosi. Ini dari mana? Ini dari Jawa ke sini, Kebumen kalau nggak salah. Oh, sebenarnya bukan pengiriman dari sini ke sana juga, dari sana ke sini juga Bisa. Iya. Oh. Karena ada KHB, ada KHD. Maksudnya barang berangkat sama barang Jadi yang dari Jawa untuk ke sini kan bisa. Jadi kalau misalkan kita butuh misal tembakau dari Jawa, otomatis Pak kirimnya kan suka ditanya ya, kirimnya pakai apa? Oh pakai KLMP aja gitu ya. Oh nanti bisa disediain di sini, Bisa. ngambil dari sini. Oh di sini. Diambil bisa, kita sampai alamat pun bisa. Ini teh apa sih? Itu songkok. Songkoknya apa? Songkok kayaknya. Iya. Oh peci. Ini dari Gresik. Dari Kebumen. Oh dari Kebumen. Kebanyakan kalau songkok itu dari Kebumen. Nah, kan orang tuh malas pakai ekspedisi itu karena harus ngambil di itu. Ini enggak ya? Oh, kita kalau misalkan penerima di sini customer mau diantar ke alamat, kita bisa. Oh. Tinggal koordinasi aja. Oh, bisa nyampe cus rumah bisa. Bisa, Oke. bisa. Kecuali kalau rumahnya di gang gitunya berarti kudu dipanggul. Tapi kebanyakan seperti itu. Wow, luar biasa. Bisa pangmanggulkeun. Nih, kalau misalkan ini kan benda-benda mati. Iya. Kalau yang hidup kayak peternakan itu Bisa, itu ayam, kucing bisa. Tuh. oh, terus kalau misalnya ayam kucingnya mati itu tanggung jawab nggak? Sebetulnya kalau hewan itu bukan tanggung jawab kamu. Oh, yang penting Yang penting dalamnya itu ada airnya, makanannya gitu. ya mikir we atuh market kucing tuh di Paraban pae. Pae. Ini buat dipakai juga motor. Ini motor ya, ini belum dipakai. Wow, ternyata motor juga bisa Tapi dipakai. ini belum dipakai. Jadi biasanya kan ini dipakai terus ini dipakai. Oh, ini didus. Biar nggak Oh, pada lecet didus. ininya. Tapi aman kan? Alhamdulillah aman.
Selain motor apa lagi? Sepeda. Motor, sepeda, barang pindahan, Oh, barang pindahan bisa juga. dokumen. Itu hitungannya tetap per kilo ya? Di kilo. Kalau sepeda motor per unit. Oh, per unit. Kalau seperti ini per kilo. Oh, jadi nggak hitungan pasuk kiloan ya? Ini Ya. juga kalau di kilo paling seberapa kilo tapi per 100. unit. Oh. Jadi per unit. Berapa kalau ini per kilometer kan? Enggak. Contoh ini kemana? Contoh itu buat ke Surabaya 5,5. 550. Lumayan murah ya daripada dikirim ke Soranga. Jauh ini apa teh? Itu yang tadi kapsul, rubel, karet. Oh, karet. Dari Karet sini gas. buat ke. Itu buat Surabaya. Oke, luar biasa. Karena memang dari sini itu kebanyakannya ke Surabaya. Ada yang paling aneh selama sok aneh-aneh yang ngirim teh bisi we yang ngirim ke istri muda itu. Ada pernah nggak yang teraneh? Yang aneh nggak ada sih. Oh. Cuman kalau hewan banyak, ada reptil. Oh, mungkin paling unik itu ya. Iya. Ular. Ular. Itu ngirimnya emang udah safety gitu di talian kumaha? Iya. Kalau misalkan nggak aman yang kita nggak nerima. Packing harus bagus segala macam. Oh, jadi kita tidak menerima packing di sini ya, harus kudu itu. Terus misalnya tiba-tiba nih saya mau bungkus reptil, terus seayana nggak diterima kan? Nggak bisa. Itu harus rapi, harus apa? Gitu. Harus Aman. buat hewannya juga nyaman. Ya tuh lucu kan kayak di kereta tiba-tiba ular ngacel-ngacel ngegel. Packing buaya darat bang. Asuk aneh-aneh. Buaya darat bisa emang? Buaya darat bisa. Ini. Ya maksudnya buaya pernah, emang buaya pernah? Nggak bisa. Oh. Kalau hewan dilindungi itu nggak bisa. Oh, hewan dilindungi. Termasuk manusia yang dilindungi Iya. seperti ini? Heeh. Kenapa itu hewan-hewan dilindungi nggak bisa? Nggak bisa karena itu harus ada surat-surat tertentu kan. Oke. Jadi nggak boleh sih, tidak diperbolehkan kalau hewan dilindungi. Kalau stok di sini ada berapa banyak? Pak di sini kalau dileles ada 9. Ada semua. Ini Ah. pada kemana tadi stok? Iya. Oh, ini tuh kita mau ngumpul kita Iya. tuh, ya. Itu Coba supir. dilihat. Oh ini, oh bisa dijemput juga. Oh ini tuh mobil dari sini. Dari situ. Oh, oh jadi nggak harus nggak selalu diantar ke sini. Kalau mau kirim barang diambil juga bisa. Bisa kalau banyak tinggal telepon ya buat kami ambil. Oke, menyediakan lah ya. Terus orang angkut juga ada ya. Ada. Ini kita kirim apa? Sama. Seperti ini. Oh, banyak ya, lumayan banyak. Nah kalau prosesnya itu setelah di ini tuh ditimbang, Ditimbang. keluar kiloan, baru ditotalin di harga Ya, buat resi. buat resi. Oke. Dulu sekarang membagian dulu tuh Bang Umar ngapain? Ngapain kamera terus itu kamera itu? Oh iya, ini pakai asuransi nggak tuh? Kalau ini nggak ada asuransi. Tapi kalau misalkan barang hilang, barang rusak, kita ganti 100%. Wow, berarti bukan asuransi tapi lebih ke penggantian ya kalau ada apa-apa. Iya, kalau ada apa-apa. Kalau hilang sih kan nggak pernah. Nggak pernah. Kalau rusak-rusak kan memang adalah. Karena memang perusahaannya sendiri itu udah lumayan besar ya, Iya. sehingga bisa dilacak ya. Udah 23 tahun sama tahun sekarang. Ini kalau ngirim-ngirim untuk ngirim-ngirim mantan bisa nggak sih? Mau gue kirim tuh ke luar negeri? Bisa mulutnya pakai lakban. Oh, lakban di dusan ini dasar mama. Nah, mereka awas tuh. Nih kalau misalkan ini ke paketan-paketan yang ada di pinggir jalan itu ya, sabar tahun benernya per kilo naoge misal ke Surabaya udah 30.000. Kan ini mah cuman 2.500 per kilo. Bayangin, itu kan lumayan untuk pembisnis kayak kita, perusahaan. Minimal ada minimal tim beratnya kalau harus ke ekspedisi ini.
Maksudnya per karung. Ya minimal bisa henteu lah, misal saya ngirim kantong 1 biji bisa henteu? Oh bisa. Oh, bisa? Bisa, cuman masuknya plus minim. Oh. Jadi harga 10 kilo pertama. Oh, 10 kilo pertama. Jadi kalau yang 2.500 per kilo itu minimalnya 50 harus kilo. 50 kilo. Oke, Ya, lumayan. kalau misalkan kurang dari 50 kilo, ada plus minim 10 kilo pertama yang Oke. tadi. Oh. Ya masih terhitung murah lah ya. Iya. Karena ini memang lebih banyak, lebih murah sebetulnya. Tapi ini khusus Pulau Jawa aja. Bali ada. Oh, Bali bisa. Bali luar pulau bisa. Oh, keluar pulau juga bisa. Oh, lumayan. Kebetulan LNP kan ada sekarang di luar pulau. Oh. Namanya LNP Express pakai udara. Wow. Wow, mungkin lebih murah ya. Cek, ini bisa dikenalin siapa aja? Bisa. Yang nanganin di kantor ini ada berapa orang segede ini? Ini ada 9. Oh, ada 9 orang. Nah, ini bagian apa? Ini bagian administrasi laporan. Administrasi Ah, laporan. tracking kereta dia yang laporan. Nih, ciri khas dari usahanya yang tidak terpantau akan besar, itu ini jatuh sekat-sekatnya. Karena memang apa ya, tidak diperkirakan akan segede ini ya. Otomatis seadanya aja dulu. Nah, itu kalau kita mau mulai usaha jangan mikirin, aduh gimana nih nanti ntar konsepnya, tempat segala macam. Wah, riut, mending necus dulu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Ada admin, ada walaupun halo Mbak Keko gitu ya. Karena sekarang lagi corona, Oh, masih ngajak corona. inovasi. Oh iya, ini. Nah, ini bagian apa, Cek? Ini bagian penulisan resi. Surat Oh, pengiriman. semuanya online berarti ya? Semuanya online. By data bisa di Iya, ini. bisa. Kalau Oke. Itu apa? ini adalah Wow. Wonosobo, Sragen, Rancaikek, Trenggalek, Ponorogo. Raja Salak Pak. Bali, Jogja, Madiun. Wow. Solo, Surabaya. Nek murah deh Saya menghadirkan Probolinggo. Wow. Ini saya nih Bali karena cinta banget dengan Bali. Oh iya. Wow. Sepertinya mau piknik gitu. Ternyata terstruktur ya, itu lumayan. Jadi data-datanya bisa terlacak. Ada lagi ruangan di belakang apa? Aduh, nggak usah. Itu mah ini ya. Kamar. Kamar. Nih, kan itu aktif di TikTok. Itu dalam rangka ini juga promosi itu enggak? Lawan TikTok. Kan sekarang Lawan TikTok. Lawan TikTok. busy we. That it's Sembari di sini kan lalawora sekarang mah platform untuk media sosial TikTok itu bisa buat promosi. Ya, TikTok nyanyi. Nyanyi didinya oke kan bahasa etana karaoke online. Ya. Kan air nyawer. Nyawer naon. Naon. Cek. Ini kan kalau setiap usaha itu ada drama ya, sedih, menyenangkan, melucukan gitu. Kadang membuat ruas. Ada nggak itu dari ini? Ada. Apa tuh? Kalau kita itu habis kerja capek ya kita TikTok. Oh. Masa enggak? Terus kalau misalkan yang horor gitu ada konsumen apa gitu? Pernah nggak? Yang horor belum pernah. Dicarekan konsumen? Oh, kalau itu mah sering. Tapi kita mah kan harus menerima, maksudnya. Model kayaknya, iya bapak, aduh gimana? Oh iya nanti saya cari. Contohnya itu baru. Oh enggak mau gitu juga. Oh iya bapak, ya bapak mau. Pada jam. Oh. Tapi kan harus karena kita kan memang nomor satunya kan pelayanan juga, balik lagi. Nggak bisa sekarang saya marah-marah. Iya bapak nggak bisa. Kalau kayak gitu nanti kapur. Lebih baik saya nyanyi.
Oh. Daripada saya marah. Tapi deker amok-amokan orang diberi nyanyi petugas saya yang yang bagi amok-amokan. Yang ibarat India. Nah, ya kan kalau misalkan untuk bisnis yang bagus itu kan timnya itu ya bagus juga ya. Nah, cara merekrut mereka ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu apa? Cari lowongan pekerja juga ya, lowongan pekerjaan atau mereka kucuk-kucuk kadario marawa gembolan? Enggak, sebetulnya ini tuh apa ya, anak-anak putra daerah sini juga. Oh. Kebetulan dia putra daerah sini, jadi ya lebih pulang kan lebih dekat gitu. Penyusutan lah itu cokot gitu ya. Mereka Jadi kalau tidak. udah kirim jam 12 pun bisa. Oke. Jadi Kelihatan loyal ya. alhamdulillah baik-baik semua. Geus gak orang tuh parah dulu ya kemana coblaknya. Coklat kenal orang tuh buat coklat mah. Udah. Enggak api oke, aslinya ada putih. Hah? Udah cara si Serbian gini enggak nih. Enggak segegel ada. Aisyah teh bingung, udah salah naon atuh udah. Ke LNP. Dia kan gua coblak begitu carikan ku netizen. Eta duras, teh jeung mana mah kamera we haber. Nuhunnya kita udah diterima. Jadi ini ada peluang bisnis baru lagi tentang ekspedisi paketan barang. Dan mungkin ini adalah salah satu yang membantu para kaum UMKM untuk menyebarkan barangnya. Nah ini terakhir kalau seandainya ada Sartijen di sana tuh pingin usaha di bidang ini lagi, ada tips nggak buat Bang? Kalau ingin usaha di bidang ini memang sebetulnya ada, asalkan kita ya ada kemauan nomor satu. Yang kedua memang apa ya, butuh modal mungkin. Karena yang Manajemen lah tepatnya. manajemen gitu. Berarti apa tuh kemauan, terus manajemennya harus tahu, harus paham, juga ada ilmunya mungkin Iya. ya. Dan jangan pantang menyerah. Iya, itu nomor satu. Ya paling gitulah ya, mudah-mudahan kalian tidak puas supaya lebih menggali lagi tentang dunia perekspedisian, tapi segini juga sudah mengedukasi dan terima kasih. Hatur nuhun pisannya ditampi. Dan buat netizen dimanapun para pejuang rupiah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau memang ini ada manfaatnya silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo UMKM yang ada di kota, kami di sini dari PT Lintas Nusantara Perdana Agen Leles bergerak di bidang ekspedisi. Di sini kami melayani Bapak Ibu semua bisa melalui pengiriman kereta api, truk, dan box. Di sini juga kami menyediakan beberapa kiriman seperti hewan, dokumen, makanan, konveksi, dan lain-lain. Di sini insya Allah terpercaya, aman, dan murah. LNP, mantap terus! LNP,